Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama kita berdua. Bersama dengan saya Rahma Diva Nadia dan partner saya Dea Maulida. Di slide pertama ini kita akan membahas tentang ekonomi Islam, yang dimana ada kebutuhan, pilihan, dan alokasi sumber daya. Presentasi ini akan mengupas tuntas prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam. Kita akan menjelajahi bagaimana Islam mengatur kebutuhan dan pilihan dan beserta alokasi sumber daya. Tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Di slide kedua di sini dimana kita akan membahas pendahuluan, yaitu memahami fondasi ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan syariah. Ia mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuannya adalah mencapai keadilan dan kesejahteraan. Yang kedua ada sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, menjadi pedoman utama ijma dan qiyas yang berperan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ini memastikan konsistensi dengan ajaran Islam. Di slide ketiga di sini kita akan membahas tentang konsep kebutuhan dalam Islam, yaitu hierarki maqasid syariah. Di mana yang pertama ada al-hifz al-din, yang bisa dimaksud dengan agama, menjaga akidah, ibadah, dan syiar Islam. Yang kedua ada hifz al-nafs, yaitu jiwa, memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ini penting untuk berlangsung atau untuk kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga adalah hifz al-aql, yaitu adalah akal, meningkatkan ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir. Pendidikan sangat ditekankan. Yang keempat ada hifz al-nasl, yaitu adalah keturunan, menjamin kelangsungan generasi dan keberlangsungan keluarga. Pernikahan adalah dasarnya. Dan yang terakhir ada hifzul al-mal, yaitu adalah harta. Memperoleh dan mengelola harta secara halal dan adil, ada larangan riba dan penipuan. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan agung hukum Islam. Ia membentuk hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu. Slide berikutnya adalah maslahah atau tujuan utama syariah dalam kesejahteraan. Kepentingan umum, maslahah mengutamakan kesejahteraan kolektif. Ini bukan hanya individu semata. Yang kedua ada inovasi, yang dimana mendorong solusi kreatif untuk masalah, mencari cara baru untuk kebaikan umat. Yang ketiga adalah keadilan sosial, memastikan distribusi kekayaan yang adil, mencegah ketimpangan ekonomi yang parah. Yang keempat ada kesejahteraan berkelanjutan, yang dimana di sini fokus pada manfaat jangka panjang, tidak hanya keuntungan sesaat. Maslahah adalah konsep sentral dalam ekonomi Islam. Ia merajuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat. Ini mencakup perlindungan dari kerugian. Maslahah mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Ia mengedepankan kepentingan umat. Slide berikutnya ada maslahah versus utilitas, yaitu perbandingan dua paradigma ekonomi. Ada maslahah yang dimana maslahah tersebut berbasis nilai ilahi, mencakup dunia dan akhirat, prioritas pada kebaikan kolektif, keseimbangan antara materi dan spiritual. Yang kedua ada utilitas, yang dimana berbasis kemampuan atau kepuasan individu, fokus pada aspek duniawi, kepentingan pribadi diutamakan, pengambilan keputusan rasional. Perbedaan mendasar antara maslahah dan utilitas terletak pada orientasi dan cakupannya. Maslahah adalah konsep yang lebih luas dan holistik. Ini mempertimbangkan dimensi spiritual dan moral. Utilitas lebih sempit, berfokus pada kepuasan subjektif. Yang berikutnya ada konsep pilihan dan konsumsi muslim, batasan dan pedoman syariah. Yang pertama ada haram dan halal. Konsumsi harus sesuai syariah, hanya yang halal dan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua ada prioritas kebutuhan, di mana memenuhi daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kebutuhan pokok didahulukan. Yang ketiga ada larangan israf, tidak berlebihan dalam konsumsi, menghindari pemborosan sumber daya. Yang terakhir ada zakat dan sedekah, yaitu menyisihkan sebagian harta untuk sosial, mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan atau fakir dan miskin. Dalam ekonomi Islam, pilihan konsumsi tidaklah bebas. Ia terikat pada batasan dan pedoman syariah. Hal ini memastikan konsumsi yang bertanggung jawab. Juga konsumsi harus membawa manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat.
Di slide berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan konsumsi Islam. Yang pertama keyakinan agama, yang kedua nilai keluarga, yang ketiga tingkat pendapatan, yang keempat ada lingkungan sosial. Mengapa keyakinan agama? Yang pertama itu adalah prinsip halal, haram, dan syariah. Yang kedua adalah nilai keluarga, yang dimana tradisi dan kebiasaan turun-temurun. Yang ketiga ada tingkat pendapatan, dimana kemampuan daya beli individu atau masing-masing manusia. Yang keempat ada lingkungan sosial, yang dimana pengaruh teman dan masyarakat. Pilihan konsumsi seorang muslim dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ini mencakup keyakinan agama yang kuat. Nilai-nilai keluarga juga memainkan peran penting. Tingkat pendapatan individu juga mempengaruhi keputusan konsumsi. Selain itu, lingkungan sosial dan budaya membentuk perilaku konsumsi. Slide berikutnya ada pengalokasian sumber daya dalam Islam, yaitu prinsip keadilan dan efisiensi. Pertama ada prinsip tauhid, Allah adalah pemilik mutlak, manusia hanya pemegang amanahnya saja. Yang kedua keadilan distribusi sumber daya harus dialokasikan adil, mencegah monopoli dan eksploitasi. Yang ketiga ada larangan riba dan gharar, yang dimana menghindari transaksi tidak jelas, melarang spekulasi berlebihan. Yang terakhir ada produktivitas optimal, yang dimana mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menghindari pemborosan. Slide berikutnya ada studi kasus, yaitu implementasi konsep dalam kehidupan nyata. Keuangan Islam yaitu produk bebas riba seperti murabah dan ijarah, investasi etis di sektor halal. Yang kedua ada filantropi Islam, penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf untuk kesejahteraan sosial. Yang terakhir ada bisnis syariah, yaitu koperasi syariah, usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, model bisnis yang adil, yang dimana konsep-konsep ekonomi Islam telah banyak diimplementasikan. Lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk sesuai syariah. Program filantropi Islam sangat aktif. Banyak bisnis syariah yang beroperasi. Ini menunjukkan relevansi konsep-konsep Islam dalam praktek ekonomi modern. Di slide terakhir di sini kita ada kesimpulan, yang dimana membangun ekonomi yang adil dan berkah. Yang pertama ada keadilan, yang kedua ada berkah, yang ketiga ada kesejahteraan. Dalam keadilan distribusi kekayaan merata, di dalam berkah keuntungan dunia dan akhirat, di dalam kesejahteraan hidup yang berkualitas. Ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang komprehensif. Ia menekankan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini kita dapat membangun sistem ekonomi yang lebih baik. Ini bermanfaat bagi semua pihak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.